Oke, pertanyaan pertama adalah, jadi apa saja tanda-tanda di kelas yang menunjukkan bahwa siswa memiliki keterbatasan kosakata? Bisa berikan contoh? Sesuai pengalamanku tuh waktu PMPD kemarin, itu tanda maksudnya kenapa bisa langsung. Nah, karena ketika saya minta dengan orang berbicara dalam bahasa Inggris begitu toh, dia suka berhenti di tengah-tengah dan udah tahu apa yang udah mau katakan begitu ya. Apalagi kan saya ajar anak SMP, terus orang kan juga masih gimana nih kayak tamat dari SD, jadi bahasa Inggrisnya itu sangat kurang, apalagi vocabnya itu masih dihitung-hitung begitu yang udah tahu gitu. Oh ya, jadi oke, jadi karena itu Mi yang membuat memangnya ada banyak hal kayak membuat yang mereka tidak tahu, bahkan basic vocab saja, kayak misalnya apa kek, pintu kek, apa kek. Iya, bahkan saya suruh saja hal yang basic seperti apa nih, kayak menghitung begitu toh, masih ada yang belum tahu, sebagian dia tahu gitu. Menghitung maksudnya? Menghitung kayak misal 1, 2, 3 begitu pakai bahasa Inggris, itu ada sebagian siswa yang tidak tahu bahasa Inggrisnya? Iya. Bahasa Inggrisnya 1, 2, 3 itu orang tidak tahu? Iya, 1, 2, 3 begitu. Masih banyak, palingan orang tahu sampai 5 saja. Oh ya, mungkin yang lainnya mereka kebingungan nih. Oke. Kemudian, dalam situasi apa dan bagaimana keterbatasan kosakata mempengaruhi kelancaran komunikasi siswa? Role play kah atau speaking test task kah atau apakah? Dalam situasi bagaimana sehingga ada masalah itu? Dalam situasi apa sehingga keterbatasan kosakata mempengaruhi kelancaran komunikasi siswa? Dalam mengerjakan soal, yang mengerjakan soal toh, kayak misalkan saya kasih soal, ini bahkan orang tidak jawab sama sekali karena dan udah tahu apa yang dia mau bilang. Nah terus kan juga mereka kan dilarang bawa HP, tapi nggak dilarang, tapi diharuskan bawa kamus. Tapi di situ anak-anaknya memang tidak pernah bawa kamus, hanya 1-2 orang lah yang bawa. Jadi susah sekali kita mengajar karena kita harus jelaskan mereka satu persatu gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk itu. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Kemudian ada yang sudah cukup nih. Kemudian satu lagi. Menurut Anda, apa penyebab utama keterbatasan kosakata siswa? Apakah lebih dipengaruhi oleh kurangnya latihan, minat belajar, atau faktor lainnya? Kalau menurut saya itu faktor yang utama itu dari minatnya mereka. Kayak misal tuh saya tanya, kenapa kamu udah tahu bahasa Inggris? Terus dia bilang, karena kita ini orang Indonesia, jadi untuk apa belajar bahasa Inggris? Nah, dari situ mulai nih terlihat bahwa faktor belajarnya mereka sangat kurang dari minat belajar. Orang tidak terlalu minat mungkin bahasa Inggris begitu he? Ya, ada tapi cuma sebagian siswa. Gitu. Oke. Apa lagi ya? Oke.
Apakah siswa cenderung takut salah dalam pengucapan sehingga menghambat mereka untuk berbicara? Begitu. Nah, kalau sesuai pengalaman itu, ada beberapa siswa yang kayak misal saya suruh ke depan untuk membaca toh, dan takut salah karena dia takut dijudge sama temannya sendiri. Makanya kayak gimana udah bertahan begitu dan udah mau naik karena udah malu sama teman-temannya gitu. Oke. Jadi strategi apa saja yang pernah Anda gunakan untuk meningkatkan kosakata siswa, khususnya dalam kegiatan pembelajaran? Yang paling saya sering gunakan itu kasih mereka games, karena itu yang kasih minat maksudnya yang kasih semangat dan orang belajar. Apakah terus dengan kasih mereka iya. Kenapa? Apa tadi? Lanjut. Nah, karena tuh kalau saya kasih itu games, kayak mereka bersemangat begitu untuk belajar. Gitu. Oke, apakah dengan memberikan games itu bisa meningkatkan kosakata mereka? Iya, karena di game itu toh gamesnya kayak tebak-tebak kata, kosakata begitu ya. Misalkan ini saya ajar mereka tentang preposition of place. Nah, di situ di dalam games itu saya bagi mereka menjadi beberapa kelompok. Nah, ya terus gamesnya itu setiap kelompok harus menyebutkan tempat toh yang ada di dalam rumah sebanyak mungkin. Gitu. Jadi berhasil. Dan minggu depannya juga mereka kayak mulai nih tahu-tahu sedikit toh nama-nama benda yang ada di dalam rumah gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Jika strategi yang digunakan belum berhasil maksimal, apa yang akan Anda ubah atau perbaiki ke depannya? Mungkin apa nih? Kalau misalnya kau rasa mungkin bisa cari cara yang lebih efektif lagi, kayak yang menyenangkan begitu dan mudah mereka pahami supaya orang tidak terlalu sulit dalam belajar. Oh iya. Oke. Terakhir lagi deh. Banyak sih. Menurut pengalaman Anda, metode apa yang paling efektif dalam meningkatkan penguasaan kosakata siswa? Games tersebut, game itu Mika? Atau ada metode yang lain? Dari saya sih games. Games aja? Saya games. Games aja? Iya. Oke. Terima kasih Saudara Lia.